Di tengah krisis keteladanan dan makin rapuhnya struktur pengasuhan keluarga, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meluncurkan kebijakan tak biasa, mengirim remaja bermasalah ke barak militer. Didukung mayoritas publik, namun menuai kritik dari KPAI dan kalangan akademik. Program ini memantik perdebatan besar, apakah negara sedang membina atau justru menghukum? Apakah ini solusi konkret atas degradasi moral atau bentuk depresi atas nama disiplin? Inilah hot topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Apakah barak militer ala Deddy Mulyadi bisa memperbaiki moral anak bangsa? Di tengah riuh rendah pembangunan infrastruktur deretan jalan tol dan bandara baru yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan Indonesia, sebuah pertanyaan mendasar kembali menggema. Kemana arah pembentukan manusia Indonesia? Di ruang publik yang kini kian gaduh dengan aksi premanisme, tawuran pelajar, hingga makin pudarnya sopan santun sosial, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melontarkan kebijakan yang tak lazim namun menggugah. Mengirim remaja bermasalah ke barak militer untuk dibina secara karakter. Kebijakan ini bukan tanpa kontroversi. Ia segera memicu perdebatan tajam antara yang mendukung atas dasar semangat pembinaan karakter bangsa dan yang menolak karena mengkhawatirkan potensi pelanggaran hak asasi anak. Namun, di luar polemik, gagasan Deddy menyentuh jantung problem besar bangsa hari ini, yakni krisis keteladanan dan keterpurukan karakter generasi muda. Dalam berbagai kesempatan, Deddy menegaskan bahwa barak militer bukan dimaksudkan sebagai tempat hukuman, melainkan ruang pembinaan. Konsep ini menurutnya merupakan bentuk kehadiran negara yang menolak tunduk pada deklarasi moral bangsa. Ia ingin membangun kembali disiplin tanggung jawab serta rasa hormat kepada negara dan sesama, nilai-nilai yang makin tergusur dalam era digitalisasi tanpa kendali. Sejumlah negara telah lebih dahulu mengintegrasikan elemen militer ke dalam program pembinaan sipil. Singapura misalnya, menjalankan national service bukan hanya untuk alasan pertahanan, tetapi sebagai wahana pelatihan karakter generasi muda. Di Amerika Serikat, bootcamp dijadikan alternatif rehabilitas sosial bagi remaja berisiko tinggi. Semua itu menunjukkan bahwa pelibatan militer dalam pembinaan sosial bukanlah ide asing. Namun konteks Indonesia tentu berbeda, tanpa wajib militer dan dengan latar sosial kultur yang kompleks. Pendekatan semacam ini hanya bisa dilakukan secara selektif, humanis, dan berbasis prinsip perlindungan anak. Kebijakan ini mulai dijalankan di sejumlah titik di Jawa Barat. Salah satu psikolog yang terlibat dalam program tersebut menjelaskan bahwa terjadi perubahan signifikan pada anak-anak setelah 14 hari menjalani pendidikan karakter di barak. Mereka yang semula sulit diatur menunjukkan sikap lebih kooperatif dan mudah diarahkan. Temuan ini membawa Deddy pada satu kesimpulan penting. Banyak anak hari ini tumbuh di lingkungan yang permisif, bising, dan bahkan berpotensi menjadi sarang kriminal. Sekolah pun tak lagi menjadi tempat yang nyaman, sementara rumah kehilangan fungsinya sebagai ruang pengasuhan utama. Tak heran, banyak anak yang tidak dijemput orang tuanya selepas menjalani pelatihan, seolah mereka bukan lagi prioritas keluarga. Psikolog tersebut menegaskan anak-anak yang bermasalah umumnya merupakan produk dari pola asuh yang permisif dan minim kehadiran orang tua. Mereka dibiarkan tidak diarahkan dan tumbuh tanpa disiplin serta batasan yang sehat. Karena itu program pembinaan ini bukan sekedar soal anak, tapi juga sinyal akan rapuhnya struktur keluarga kita. Namun suara keras datang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menilai program ini mengandung sejumlah potensi pelanggaran terhadap hak anak. Pelabelan anak nakal misalnya dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengakui anak dalam kategori perlindungan khusus, bukan dalam bingkai stigma. KPAI juga mengingatkan bahwa metode pelatihan di barak militer seperti baris berbaris dan kegiatan fisik tak bisa disamakan dengan pelatihan bagi calon prajurit TNI. Anak-anak menurut KPAI memerlukan pendekatan yang empatik, aman secara psikologis, dan tidak traumatis.
Lembaga ini pun mendesak agar program dihentikan sementara sambil menunggu evaluasi menyeluruh terhadap regulasi, mekanisme pelatihan, dan dampak jangka panjangnya. Dalam konteks ini, pandangan akademik juga penting untuk dimasukkan. Dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB University Nur Islamiyah mengingatkan bahwa perilaku menyimpang anak bukan sekedar masalah disiplin, tetapi sinyal dari ketidakseimbangan dalam ekosistem kehidupan mereka. Mengutip teori ekologi dari Bronfenbrenner, Nur Islam yang menyebut bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh sistem yang saling berhubungan, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, hingga sistem nilai sosial yang lebih luas. Ketika anak tidak merasa diasuh, dicintai, dan berada dalam lingkungan yang aman, perilaku menyimpang muncul sebagai bentuk teriakan atas kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ia juga menyinggung teori kelekatan Bowlby yang menunjukkan bahwa anak-anak dengan pola pengasuhan yang tidak stabil atau penuh penolakan cenderung mengalami kesulitan mengelola emosi. Dan jika respon sosial atas itu hanyalah hukuman atau disiplin fisik, maka luka psikologis justru bisa bertambah. Karena itu ia mengusulkan agar program pembinaan ini juga menyasar orang tua dengan pelatihan pola asuh, komunikasi sehat, dan keterampilan menghadapi dinamika psikologis anak. Di luar perdebatan akademik dan peringatan kelembagaan, dukungan publik atas kebijakan ini sangat kuat. Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa 92% warga Jawa Barat mendukung program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Bahkan, dukungan ini lebih tinggi dibanding jumlah masyarakat yang mengetahui program tersebut, yakni 89%. Sebanyak 61,4% menyatakan setuju dan 31,5% sangat setuju. Hanya sekitar 5% yang tidak setuju. Angka ini menjadi sinyal politik yang tidak bisa diabaikan, bahwa masyarakat haus akan solusi konkret atas kemerosotan moral anak-anak dan remaja. Tak hanya soal pembinaan karakter, kebijakan DIY yang lain seperti kelarangan studi tour dan acara wisuda juga memperoleh dukungan mayoritas karena dianggap mengurangi beban biaya dan risiko perjalanan. Tribuners, membina anak bermasalah bukan hanya soal mencegah tawuran atau kenakalan. Ia adalah bagian dari upaya membangun bangsa. Ketika sistem pengasuhan keluarga gagal, sekolah tidak optimal, dan ruang publik penuh distraksi digital, negara harus turun tangan. Namun, kehadirannya tidak boleh dalam bentuk depresi, melainkan dalam bentuk perlibatan yang mendidik. Deddy Mulyadi mungkin belum menguguhkan format sempurna, tapi setidaknya ia mencoba menjawab krisis ini dengan tindakan. Kritik tetap perlu, pengawasan harus dijaga. Namun, ide besar ini patut diberi ruang untuk tumbuh. Dalam konteks bangsa, tak ada peradaban yang kokoh tanpa kontrol moral. Dan barak militer dengan catatan pengelolaan profesional dan pendekatan psikologis yang sehat bisa menjadi salah satu instrumen pembinaan moral itu. Dalam jangka panjang, program ini dikembangkan dengan pendekatan multidisipliner dan dievaluasi secara berkala. Maka bukan tidak mungkin ia akan menjadi model pembinaan karakter tingkat nasional. Karena kekuatan bangsa tidak ditentukan oleh senjata atau angka PDB, tetapi oleh kualitas manusia yang jujur, tangguh, dan cinta tanah air. Disitulah letak pertaruhan masa depan Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.